Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, di dalam kehidupan Allah pasangkan sosok yang bernama manusia sebagai makhluk Allah pilihan, dipasangkan antara laki-laki dan perempuan. Tentu laki-laki dan perempuan sebagaimana Al-Quran sebutkan, laisa dzakaru kal unsa, bahwa perempuan dan laki-laki itu sangat merupakan dua makhluk Allah yang berbeda. Sama-sama manusia namun memiliki kodrat dan ketentuan yang masing-masingnya memiliki kekhasan, memiliki sesuatu yang tidak bisa dirubah dan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Itulah yang disebut dengan kodrat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah perempuan atau juga sering disebut dengan wanita, memang berbicara sesuatu yang menarik. Mengapa demikian? Karena keberadaan perempuan, keberadaan wanita, selain memang secara kodrati Allah hadirkan dalam kehidupan dunia sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia yang turut serta menghiasi bersama dengan perhiasan-perhiasan lain yang ada di muka bumi. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan zuyyina linnasi hubbus sahawat minan nisa. Yang pertama kali syahwat manusia itu ditujukan kepada kecintaan terhadap sosok yang bernama perempuan. Oleh karena itu, bahkan dalam Al-Quran mengenai perempuan ini juga diangkat pada derajat yang luhur, derajat yang tinggi, sehingga penamaan perempuan diabadikan dalam satu nama surat, yakni surat An-Nisa. Sahabat yang dimuliakan Allah, perempuan dalam Al-Quran tentu sebagaimana kita ketahui, Allah ada menyebutkan dalam bentuk kalimah An-Nisa, Allah juga menyebutkan dalam bentuk atau kalimat al-unsa. Allah juga ada menyebutkan dengan kalimat al-imra'ah atau imra'ah. Ini pemanaannya adalah pemanaan perempuan, yang nanti posisinya apakah dia sebagai seorang istri atau seorang pendamping dari pasangan laki-lakinya, maka istilah-istilah dalam Al-Quran itu memunculkan pemaknaan tentang perempuan. Sahabat yang dimuliakan Allah, perempuan dalam Al-Quran diangkat oleh Allah derajatnya, dan bahkan dalam satu hadis, barang siapa yang memuliakan perempuan, maka dia adalah sosok yang mulia, dan barang siapa yang menghinakan perempuan, maka dia adalah sosok yang hina. Ma akramun nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa hanin. Tidaklah seseorang memuliakan perempuan kecuali memang dia seorang yang mulia, dan tidaklah seseorang menghinakan perempuan kecuali memang dia sosok yang hina. Maka menjadi standar keberadaan perempuan ini saking istimewaannya dalam Al-Quran, oleh Allah dijadikan standar bagi kemuliaan dan kehinaan seseorang. Oleh karena itu, sosok perempuan yang telah Allah begitu luhurkan kedudukannya, Allah tinggikan derajatnya. Karenanya Allah berikan untuk mengatur kodrat dan keadaannya aturan-aturan yang tentu khas berdasarkan pada kodrat keperempuanan. Salah satu di antara kodrat itu adalah perbedaan dari sisi fisik, perbedaan dari sisi psikis, perbedaan-perbedaan dari sisi nalar dan komposisi akal yang dimiliki oleh perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan sangat dianjurkan dalam Al-Quran untuk mengembangkan pribadi dan kepribadiannya, mengembangkan kapasitasnya berdasar pada ketentuan bagaimana Allah mengatur sesuatu ketentuan untuk dirinya yang bernama perempuan. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka jelaslah sesungguhnya posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan di dunia ini, dia memegang satu peranan yang sentral. Bahkan banyak pujian-pujian Al-Quran, banyak juga pujian-pujian yang dilontarkan oleh Al-Hadis
tentang bagaimana sesungguhnya sosok perempuan, sosok ibu, sosok wanita yang di dalam perjuangan dia memegang peranan penting. Bahkan ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa keadaan suatu negara, keadaan suatu negeri, keadaan suatu kaum akan sangat tergantung kepada kaum perempuan. Oleh karenanya, kuatnya perempuan atau berdiri tegaknya seorang perempuan di atas kodrat keperempuanannya, maka dia akan menjadi penopang yang kuat atas berdiri tegaknya suatu negara, suatu kehidupan yang tentu ini menjadi standar bagi baik dan tidak baik atau buruk dan tidak buruknya suatu keadaan. Oleh karenanya, maka satu-satunya cara bagi perempuan bagaimana dia mempertahankan kodrat keperempuanan atau kewanitaannya adalah dia harus melaksanakan tuntunan-tuntunan atau aturan-aturan bagaimana Allah telah mengatur seorang perempuan, seorang wanita berdasar tentu sesuai dengan apa yang Allah takarkan untuk keadaan perempuan. Oleh karenanya haruslah dikenali apa perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan agar perempuan bisa berdiri di atas keagungannya dan perempuan bisa berdiri tegak di atas keluhuran derajatnya. Salah satu contoh yang paling utama adalah perempuan dibedakan dari laki-laki, begitupun aturan-aturan Allah membedakan tentang ini. Satu yang utama misalnya seorang perempuan mesti melaksanakan satu ketentuan, dia harus dikenali sebagai sosok yang berbeda dari laki-laki. Di antaranya ciri pengenalan itu ada pada apa yang disebut dengan tata cara berpakaian. Allah dalam Al-Quran sangat menguatkan, sangat menjadikan masalah pakaian ini sebagai sesuatu yang akan menjadi pembeda dari kalangan yang bukan muslimah. Jadi wanita muslimah, wanita solehah adalah sosok yang diharapkan, sosok yang dituju dalam setiap dan segenap perintah Allah tentang bagaimana seorang perempuan harus melaksanakan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah untuk mencapai, untuk meraih tangga keutamaan, tangga keluhuran, baik keluhuran derajat, keluhuran akal, keluhuran budi pekerti. Oleh karenanya secara ketentuan Islam betapa mengagungkan, meninggikan derajat dan mementingkan peranan perempuan dalam kehidupan untuk menjadikan diri dan kehidupannya sempurna sebagaimana Allah menghendaki. Itulah kurang lebih posisi perempuan dalam Al-Quran yang apabila kita mengkaji tentang ini lebih jauh tentu akan semakin mendalam dan semakin luhur pengetahuan dan keilmuan yang kita dapatkan dengan terus mempelajari apa yang menjadi tuntunan-tuntunan Allah dan tuntunan Rasul dengan contoh-contoh para wanita solehah dalam kehidupan sepanjang masa, dan itu adalah sebagai contoh, sebagai suri toladan bagi kehidupan untuk membangun bagaimana kemuliaan perempuan hari ini bisa kita hadirkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang berkepentingan dan menjadi orang yang berkepedulian bagi tegaknya peradaban manusia di dunia dengan memuliakan sosok yang bernama perempuan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.